silakan lo keluarkan opini. Tapi menurut Wak, mungkin Wak hitung sekitar 20 tahun belakangan lah. Mungkin industri musik Minang, bukan musik Minang, industri musik Minang monoton. Karena kita melihat di 20 tahun belakangan ini industri musik Minang sangat stagnan. Jadi kan jadi tanda tanya doa kan? Jadi orang nggak peduli jo aransemennya. Kenapa? Karena seragamnya. Oke, sana Ari ialah Disiko, the music man from Sumatera Barat. Agak canggung loh interview ini. Soalnya lah cok ya. Cok sobok. Kawan kan. Jadi kalau Minang Ismiko kan emang pengen apuan dari namanya konsisten kan. Jadi pas di kampung cari awalnya Neo Garundang kan, cuma enggak sempat kan keluar. Nah, kebetulan Ariko dengan kawan-kawan Tigo Batuah ya Tigo Batuah sedang back project namanya tak tuntong apa patang cover lagu apa nih? Tak tontong ya. Nah, dan itu musik instrumen jatuhnya nggak atau ya instrumental saja. Jadi vokalnya ada. Vokalnya diganti jadi instrumen kan? Iya. Patang tuh keyboard, kalau enggak bass gitu. Yang jadi pengganti vokal itu. Iya. Jadi dengan Sia tuh ri. Di bass Tigo Batuah kok Sia kok kan. Di bass ada si Astral kan. Orang Padang Pariaman. Si Roland orang pesisir selatan, awak orang Pasaman. Anil juang apa kan? Kabupaten kan. Aku enggak 3P nama. Itulah patang tuh orang tuh berdua apa kan? Membek namo kan. Oh ya itu. Jadi kabarnya itu apa nak Ri? Kebetulan lah. Momentum sih. Kayak enggak berencanaan dah kan. Enggak. Patang tuh kan jadi juri di salah satu acara festival band gitu. Batigo kami kan, si Astral, awak si Roland kan. Habis itu ngejam kan, ngejam kan. Habis itu ngejam patang tuh pas lo tema itu Minang kan, pas di acara festival tuh lagu Minang kan. Udah pas bawaan habis selesai project lah langsung sesimpel itu ya. Dan viral, ikut jatuhnya viral ya Ri, maksudnya dengan di luar ekspektasinya. Ya, ada ekspektasi. Pangana orang nonton 10 orang ya. Kiranya 10.000 ya. Kira 10 juta. Menuju amin. Nah, mungkin sebelum jauh mau tarik kok kan mungkin alun sado netizen atau yang nonton YTM. Ya Ari kok adalah ya seperti ya mungkin yang alah maikuan YTM dari awal itu arranger ya ibunya Ri. Salah satu arranger dari musik-musik dari YTM. Mungkin kan sana tahunya indahnya Sumatera Barat kan. Ama Kampung lah masuk Kampung ya? Kampung enggak. Ari dan Fandi waktu itu ya. Fandi ya tuh. Kalau yang Kampung Fandi. Ya. Dan Sumatera Barat awak sama Fandi. Kawan lamo cek lain enggak? Kawan lamo. Dan enggak. Dan Ariko di Pasaman terus Kapiang terkenal dengan musik man tuh lah. Sado alat musik insyaallah bisa mainan dari. Enggak Ki. Apa yang enggak bisa Ri? Apa yang enggak bisa kan? Yang enggak bisa main violin mungkin. Oh, bisa belajar mungkin bisa. Cuman tahu nak bakal maksimal. Tapi tetap bisa di keyboard bisa ada. Di keyboard bisa ada. Bisa violin, bass, bahkan suara guguk pun bisa di keyboard ya. Keyboard bisa ada. Nah, Ari kalau mau tahu soal keyboard, Ari kok dulu ya waktu AKT itu mau berapa Ri main organ Ri? Organ. Kalau keyboard. Kalau jatuh profesional profesional itu kan wajarnya kan profesional tuh artinya udah dibayar orang kan? Iya, dibayar orang. Tahun 98. Tahun 98, umur 8 tahun tuh. Ya. Oh iya. Kelas 3 SD. Kelas 3 SD. Alah main musik ala profesional lah di Bayi ya kan? Ya lah di Bayi ya tiba. Biasa. Profesional enggak tahu ada, cuman lah di Bayi orang pas itu kan.
Dibayar gawe lebih tepatnya. Enggak dibayar itu lah, emang di order kan. Yang anak ketek tuh main bisa ya, jadilah di request main kan. Oh jadi sebutannya anak ketek. Iya anak ketek dulu. Aduh anak ketek main tuh. Jadi awak nak nampak dulu segi kuat dulu keyboard kita tutik kan. Awak duduk di keyboard tuh kan, tak tutik. Mata aja nampak ya. Iya sih. Ya, pas zaman awak dulu umur 8 tahun mungkin awak lun pakana ke situ lah ya. Apa pengana ke pas tuh? Main Tamiya gitu. Nah, jadi pas awak sobo juari itu dulu pas SMP ya, awak SMP awak senangnya ya apa lah kan iseng-iseng band kan pernah seband dulu ya. Namanya Phobia Sky ya, cukup apa lah waktu itu Re, cukup tidak dikenal. Lumayan lah berprestasi untuk lokal ya. Awalnya dianggap sebelah mata tadi, maksudnya akhirnya memang sebelah mata ya. Akhirnya memang sebelah mata. Tapi beberapa kali juara lah, bahkan di Bukit Tinggi itu pernah juara kan. Cukup membanggakan. Cuman main nacuk di Pasamannya dulunya. Iya. Di Pasamannya main lokalnya ya. Lokal hero juga ya. Soalnya kendala awak vokalis cewek kan susah. Iya betul. Di Jawa kan. Itu sebenarnya strategi kok mari. Iya. Vokalis cewek itu biar penonton minimal tertarik lah nonton. Ayo kok di luar topik Benoit Lamour. awak mau tentang Ari ya kan sebagai awak bertanya kalau tentang pandangan Ari tentang musik Minang saat ini. Soalnya kan Patang awak sempat mengatakan musik Minang menurut Ari waktu itu mengalami stuck sih, tidak berkembang secara instrumen ya mungkin Ari ya. Mungkin bisa jalanin Ari. Jadi yang awak cari ya, itu kan opini silakan hujat lah kalau tidak pas kan, silakan lo keluarkan opini. Tapi menurut awak mungkin hitung sekitar 20 tahun belakangan lah, mungkin industri musik Minang, bukan musik Minang, industri musik Minang monoton. Jadi kayak ketebak gitu. Jadi baca cara pembuktiannya ya. Oh pernah jadi band pengiring gitu kan. Main lagu Minang, misalnya lagu A kok. Kok B intro A kan. Habis itu nambah orang tuh kan nyanyi lagu kedua. Kok B intro A tadi lihat. Tetap masuk nyanyi ya. Artinya apa? Orang tak peduli juaran semen ya. Kan jadi tanda tanya doa kan. Jadi orang tidak peduli jo aransemen ya. Kenapa? Karena seragamnya ya, menurut orang tuh mungkin kan. Jadi seragam tidak terlalu peduli. Jadi mengko punya dasar menyebik stuck lah menurut. Gitu-gitunya. Kalau tidak mendeko aransemennya lah terutama kan. Padahal banyak cara untuk mengembangkan itu. Melalui ada instrumen di kini nak update lah di channel lah. Itu bagian dari kritik tapi bukan secara verbal bukan secara verbal. Cuma nak ambil videonya bagi yang menangkok lah kan. Jadi ambil lagu-lagu Minang kan dengan versi awak ko ide awak. Kalau dengan lagu iko orang kebanyakan ambil kayak ko awak ambil ko ide awak. Ada ndak yang punya ide lain lo atau terinspirasi lo dari yang awak bisa kira dikon lo yang lain. Mungkin itu target waktu itu. Dan tercapai dari menurut dengan Ari itu. Enggak tahu tercapai enggak, cuman kini awak cari lah banyak pengembangannya kan. Ada yang cuman piano saja, ya ada yang EDM, ada yang lah ngeband garapannya. Lebih real kan. Kayak The Blues gitu. Betul. Jadi banyak mungkin sama cara pikir orang mungkin lah bosan dengan kemonotonan atau mungkin awak sendiri yang merasa atau mungkin memang hampir kawan-kawan yang hal berbeda itu kan hal baru lah mungkin dari garapan musik Minang kok mungkin merasa sama ya awak kan bosan ya kan itu menurut ini kan berarti musik Minang kini dalam keadaan yang monoton ya saat ini berarti kini lah membaik atau kini lah mulai membaik nampak 2 tahun belakangan 2 tahun belakangan udah mulai membaik lah cuman industri kayak masih ya kan kebanyakan termasuk yang awal lakukan kebanyakan kan cover kecuali ya di ETM kan
emang original song itu ya. Iya Dari YTM itu kan. Iya. Kalau yang lain kan cover kekuatannya baralah itu. Tapi kebanyakan penyanyi Minang di industri Minang cover juga sebenarnya. Iya. Tapi saya musiknya tetap gitu-gitu ya. Iya. Ya kan? Kalau awak boleh nyebut mungkin bahasanya musik organ dari biasanya dari instrumen musik yang digunakan ya. Kini iya. Bisa iya. Itu menurut awak silakan hujat boleh. Iya. Maksudnya apa lah? Intinya monoton gitu. Tapi awak mungkin paham kenapa monoton, bukan pembuat musik tuh nggak bisa ambil mic pro lab ya, mungkin bisa. Maksudnya jauh mungkin lebih ancak pada yang awak buat mungkin lebih simpel itu kan. Dengan budget sekian ya kok dembek bisanya. Mungkin itu apa kan timbangannya kan. Kalau Nio lebih rancak atau apa, jangan-jangan pitil ya kan. Iya sih. Mungkin itu salah satu faktor ya. Betul, jadi produksinya lebih itu mungkin lebih irit mungkin kalau monoton gitu-gitu kan, tinggal patang ada file kok, tinggal copy lah, kok ganti chord, ganti melodi step kan, ganti vokalis yang dia nyanyi lah gitu-gitu. Dalam bayangan awak enggak tahu deh. Itu emang mungkin terasa ya Giko dari yang musik Minang apa namanya yang lalu itu yang kontemporer ya, apa istilahnya? Yang lama-lama lah kan. Yang lama yang mago. Maksudnya zaman-zaman El Kasim dulu itu jauh lebih magis, maksudnya sampai kini pun awak tetap terngiang gitu loh. Daripada musik-musik Minang yang kini yang mungkin liriknya pun terasa lebih cringe, maksudnya lebih nggak tabah gitu lirik, maksudnya dalam makna ya. Itu ada banyak faktor sebenarnya. Maka sebut tadi kan 20 tahun belakangan. 20 tahun belakangan kan sekitar 90-an kan? Iya. Tapi di bawah 90-an bagus ya. Awak bangga, soalnya bangga juga itu. Musik Minang. Malah menguasai nasional kan? Kayak band Gumarang kan? Gumarang mungkin enggak banyak orang kenal. Menurut mungkin dulu pada cosplay saya kan? Dulu lo pada Telman Brother lah. Iya. Gumarang orang-orang awak tuh, sado. Mantap garapannya kan. Main Latin gitu lah, mambo, caca. Lah keren kan? Nggak do pakai talempong, nggak do pakai bansi lagi. Pakai alat modern, kayak yang kerajaan kini kan. Di YTM. Di Tiga Batua. Siap. Jadi buat Minang tuh menurut awak nggak harus sih harus ada talempong, harus ada bansi. Tapi gaya main talempong, gaya main bansi harus ada. Jadi kayak patang di Tiga Batua kan ada part akhirnya kan kayak bunyi bansi ya. Cuman itu scene. Oke. Jadi awak membuat surang nama apa? Nama soundnya jadi bansin namanya. Bansi campasin kan. Bansi yang dimainkan dengan sin. Hari buat presetnya di. Nah, bukan preset, maksudnya di dalam kapal lo. Cuma enggak pernah publikasian kan. Dipatenkan bisa tuh nak. Untuk diri surang bansin. Siap. Enggak pernah dia tahu ke orang. Baru iko. Kayak piano mainan dengan gaya talempong. Jadi bisa ada materi kedua rencana Tiga Batua. Berarti ada project terbaru kok. Lai. Cana kan rutin upload ki. Cuman awak kan terbatas jarak dan waktu kan. Si Roland Pasaman, si Asral stay di Padang, cuman asli Padang Pariaman. Di Bualuang kan Padang Pariaman tuh. Si Roland Painan, pesisir selatan kan. Jadi jauh. Itu nampaknya 3 daerah yang cukup dianggap sebelah mata. Kan ujung-ujung tuh bang. Ujung-ujung. Tapi apa li di tengah kan? Padang Pariaman li di tengah. Oh le. Tapi berarti ada. Ngumpulnya di Padang. Oke. Bueknya di 3M waktu itu. Ya 3M. Itu kerjasama atau Bari? Kerjasama masih ya? Bahasa apa? Bayar studio atau? Kerjasama lah ya. Ada kerjasama. Oh iya. Oke. Bang Cim bantu. Bang Cim, Bang Wen. Itu orang Sumbar pasti tahu itu ya. Tahu. Dengan Bang Cim tahu orang Lamu. Iya. Pernah lo bantu ITM waktu itu kan? Iya, pernah bantu ITM itu yang project
Iya, Indah komponen. Siap. Itu seharian lo tag kan? Sehari langsung bisa tag video. Oh, gila. Luar biasa. Kangen lo ya TM6 gitu. Nah, Gori, masalah soal musik, harapan ini ke depannya apa, Gori, tentang musik Minang lo kan? Yang awak anggap Ari adalah orang yang kredibel untuk bisa magiah saran untuk Iko gitu. Nggak tahu apa pengaruh tindak ada, Iya, serah lah. iya. Penting kalau sarana simple sananya. Kenapa ndak awak buat masing-masing dengan apa? Ndak terpaku kayak pasar awak mikirin pasar itu. Kenapa harus awak mikirin pasar ya? Mungkin ya kayak produser itu pun mungkin mikirin pasar ya. Kebanyakan di industri Minang. Beko dibuat berbeda kok ndak laku lah. Justru ancai awak ciptakan pasar, bukan di ngikut pasar. Pasar. Wah, baik pasar tuh biar orang ngikut. Iya. Bisa jadi awak dari dulu konsisten kan, kayak ambil instrumental gitu kan. Awak pengen kalau menurut ada dulu pasar awak tersendiri menurut awak pribadi. Iya. Bahkan lagu-lagu instrumental Ari banyak dipakai. Iya, Patang tuh pas kampanye dulu dipakai kan. Jadi kayak Lata brand orang lagu instrumen Minang pakai untuk vlog-vlog Minang kan. Jadi enggak masalah ada awak pun tujuannya kan enggak. Tapi lagi dicantumkannya enggak. Ah itu enggak boleh. Ya sana enggak boleh kan. Cuman awak balai edukasi itu harus menyeluruh lah ya. Kalau akan yang lebih penting sana men-share ide awak sana lagi. Cuman awak pengen dihargai. Dihargai itu bukan hanya bukan pitih sana lu. Dihargai itu dari pengakuan orang kan. Kan pemusik tuh butuh diakui dari orang lain kan. Butuh apa? Diapresiasi lah. Satu musisi rasa butuh diapresiasi kan. Awak pun begitu kan. Seperti normalnya musisi lainnya. Berarti yang takui untuk pasar surang ya, walaupun berbeda gitu ya. Walaupun pasti berbeda ya, pasti berbeda. Kalau ambil pasar surang. Tapi awak lihat 2 tahun belakangan lah mulai nampak kan. Ada yang Minang nyoba rap gitu ya. Rap, EDM, akustik, piano saja. Banyak Siap. Lah mulai. Iya. Ya kan? Lah mulai beragam lah. Cuman itu tetap ada yang kayak 20 tahun belakang. Masih ngulang-ngulang gitu-gitu. Awak tahu yang hari Sabtu itu. Ada banyak sih. Berang-berang lah channel. Channel YTM. YTM. Nah, Rizky itu tanggung jawab. Nggak hujat lagi. Waktu itu pas interview di Net TV persis lo kayak gitu bahasa. Bahasa. Emang pengen ngangkik coach ya kan? Silakan mau komplain lah kan? Apa sih aransemennya itu memilih modern padahal kan ini lagu tradisional Minang? Karena kita melihat di 20 tahun belakangan ini industri musik Minang sangat stagnan. Jadi itu menurunkan minat generasi muda juga untuk mencintai musik-musik Minang. Kita berharap dengan kegiatan ini kita bikin konten-konten seperti ini berharap agar musik Minang bukan hanya dicintai oleh orang Minang itu sendiri tapi juga orang Indonesia bahkan mancanegara. Tapi kita tetap pada rootnya tanpa mengurangi esensi dari musik dan lagu Minang itu sendiri. Hitung-hitung sumbangsi generasi muda bagi Minangkabau. Kalau sampai komplain itu jo kuaden ya ada solusi. Ndak stuck do. Salah tuh kata-kata. Berwarna kira kan. Betul. Patang tuh berwarna aja, cuman warna sama. Misalnya lah, biasa ambil warna putih kan, industri musik Minang putih aja. Iya. Bilang skate kok agak abu-abu kan. Kalau dapet ada merah, kuning, hijau, biru kan. Siap. Nah, karena kau kan Minang is me. Podcast keminangan, jadi awak berbicara ada game story. Ari kan sebagai musisi yang acok mengiring bahasa apa nih? Mengiringi ya. Penyanyi-penyanyi Minang lah. Jarang kok. Sia yang lain. Pernah beberapa sih. Jarang sih sebenarnya. Sia orang yang paling suko untuk berkolaborasi di panggung gitu kan. Sebagai Ari kan posisinya di situ sebagai yang musik lah kan.
penyanyi Minang dan mana yang Risco yang pernah di selama kau lah berkiprah gitu. Oh, selama berkiprah. Nggak boleh yang alun pernah lah. Alun lah. Abeko ada pernah. Yang lah pernah sih ya. Nari sanang lah kan. Sampai merek sih nari. Untuk judul clickbait. Kayak alun ada nah. Alun ada yang itulah. Yang menarik gua. Oh. Alun ada lah yang mencuri hati ibaratnya ya. Oke. Karena baca lihat materi-materi pun sebelumnya memang pengen ikut pasarnya kan, jadi tidak setipe Jawa gitu. Kalau penuh bayangan sepanggung tidak masuk harus jadi Jawa gitu. Mungkin awak malah dicap aneh tidak masuk musiknya, tidak terima orang banyak. Mungkin itu pandai kan. Karena awak tahu ya, Arigo orangnya suka tantangan. Jadi yang biasanya nggak suka lah. Maksudnya bukan nggak suka maksudnya bisa lah bias ketek kenapa ndak gitu Iya. Sana simpel ya Ki. Kalau konsepnya gue misalnya kalau lado di B orang, misalnya satu materi misalnya musik lah ya. Awak harus B lebih baik pilihannya atau berbeda mana dari yang lah di B orang. Itu dua pilihan menurut walaupun buruk gitu ya. Maksudnya, walaupun buruk enggak apa-apa, berbeda ya tapi kok dapat baik. Ya itulah perbandingannya kan. Kalau Nio B samo misalnya emang galeh lagi. Ki galeh baju kan. Iya. Kalau Nio galeh samo joki baju berarti harus lebih baik menggaleh entah itu dari sektor apa, dari segi apa. Kalau enggak, galeh beda sekalian. Bakso misalnya galeh kan. Itu iya. Itu kan lama makan bakso nih Ki. Kok malam lah. Oke Ri, tadi berarti mungkin alun-ado saat ini Ri yang mencuri hati Ari lah. Alun. Berarti Ado yang Nio Ari berkolaborasi ya Asia orang Ari. Dia berkolaborasi yang jadi impian Ri lah mungkin kan. Seputaran. Pengen itu sih sama Gumarang kolaborasi, tapi nggak tahu masih lengkap apa enggak. Soalnya menarik doang kan. Karena emang mantap gue musik Minang saat itu di kancah nasional. Iya. Kan Soekarno bahkan internasional ya. Iya. Soekarno saat itu kan Yobana emang anti musik-musik itu kan barat ya. Gue dapet musik-musik daerah gue yang lainnya. Walaupun sana yang dibawa itu ya emang tetap ada pengaruh musik barat kan. Oke, sana Minang Ismi Kaliko sampai di situ dan di Suap awak bakal mau tahu dengan orang-orang yang inspiratif lah, pasti ahli di bidangnya masing-masing. Kebetulan yang kini tidak inspiratif. Kok inspiratif awak jamin bisa kok siaga awak mau tahu kan mungkin setupnya di Jawa itu karena awak di kampung ini jadi dek adonan kredibel Ari lah. Oke Ri, makasih banyak Ri. Oke. Setelah sampai di rumah Hari, sampai jumpa di Minang Ismi selanjutnya. Assalamualaikum. Siap. Awak mengajar apa ya? Mengajar konsistensi. Iko jambar lagi kok. Enggak kok dia lah kok. Jadi, kok malam apaan? Jadi futsal. Jadi. Futsal enggak? Iya. Kok dia lagi? Jadi. Kasih nyari.